Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam channel Belajar Bareng Dul. Kali ini kita bertemu di video yang kesekian kalinya, yang akan membahas tentang tutorial bagaimana kita memanfaatkan Microsoft Word untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari. Oke, jangan lupa untuk yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tanda lonceng untuk menerima notifikasi video-video baru dari channel ini. Baik, langsung saja. Kali ini video yang saya buat akan membahas tentang bagaimana kelanjutan tab insert. Kali ini tinggal dua ribbon yang belum saya bahas di tab insert, yaitu teks dan simbol. Yang pertama yang akan saya bahas tentang teks. Teks di sini untuk pemula atau yang baru belajar, mungkin yang akan lebih mudah dan akan lebih sering digunakan di sini adalah text box dan word art. Text box di sini fungsinya adalah untuk membuat box atau kotak untuk teks yang akan kita ketikkan. Jadi kalau biasanya kita mengetikkan di sebuah halaman, kali ini dengan bantuan text box kita akan membuat sebuah box untuk teks kita. Hampir sama dengan tabel. Kalau hanya tabel itu terdiri dari beberapa, ada kolom dan baris. Kalau text box ini fungsinya lebih simpel ke box. Jadi misalkan saya kasih contohkan di sini, simple text box. Nah, jadi ada sebuah kotak ini yang nanti isinya bisa berubah teks apa saja. Nah, yang paling banyak digunakan yang dalam sehari-hari bisa kita manfaatkan fitur ini adalah untuk membuat tanda tangan. Jadi untuk para pemula, saya hapus dulu, saya cari halaman kosong dulu. Misalkan di sini di bagian bawah halaman biasanya kita akan menambahkan sebuah tanda tangan, misalkan untuk proposal dan lain sebagainya, biasanya di bawah ada tanda tangan. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah tanda tangan, kita bisa memanfaatkan text box ini. Misalkan saya buat ini text box ini, misalkan saya tuliskan Juni 2021 yang bertanda tangan misalkan ketua, kemudian kasih jarak dengan menekan enter, misalkan namanya Dul. Nah, karena kalau kita menggunakan teks di luar, kita akan kesulitan mengatur posisi tanda tangan, karena biasanya tanda tangan ada satu atau dua atau lebih. Jadi dengan menggunakan text box ini lebih mudah kita atur posisinya. Jadi misalkan ini kita inginkan formatnya misalkan rata tengah seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini Dul, misalkan ini biasanya tanda tangan menggunakan underline, kita buat underline. Nah, di sini. Nah, dengan begini kita bisa menggeser-geser posisi tanda tangan ini sesuai keinginan kita dengan memanfaatkan text box ini, gitu loh. Nah, kemudian bagaimana menghilangkan garis text boxnya? Jadi kan nggak mungkin kalau kita membuat sebuah tanda tangan di dalam bingkai begitu dicetak. Nah, ini kita tinggal klik kanan, kemudian format text box. Nah, dengan begini kita bisa menghilangkan warnanya. Dengan menghilangkan warna, maka otomatis gambar kotak ini akan hilang. Tanda putus-putus ini hanya sebagai penanda batas kotaknya ada di sini, tapi begitu dicetak nanti ini tidak muncul. Jadi yang kelihatan hanya tulisan yang ada di sini. Nah, begitu. Jadi kalau kita ingin menambahkan satu tanda tangan lagi, misalkan di kanan, kita tinggal copy aja ini. Copy, kemudian pastekan di kanan. Nah, begitu ini dipaste, tinggal geser ke kanan. Ya, ini sudah ada dua posisi tanda tangan. Jadi misalkan yang di sini sekretaris,
Ini tidak ada tanggal biasanya. Itu posisi kedua, ini digariskan. Misalkan di sini Yulia. Nah, kita sudah memiliki dua posisi tanda tangan yang misalkan ini karena posisinya masih terlalu tinggi di atas batas bawah halaman, kita bisa menggesernya ke bawah dengan lebih mudah. Nah, dengan begini ini lebih mudah untuk melakukan pengaturan. Nah, itu fungsi simple dari text box yang bisa kita manfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian dari ribbon text ini yang akan saya bahas lagi adalah word art. Quick part ini saya lewati dulu sementara karena ini lebih komplit manfaatnya. Nanti teman-teman kalau sudah mahir bagian-bagian ini akan saya buatkan video tersendiri yang membahas tentang ini. Jadi word art ini adalah bentuk-bentuk tulisan yang lebih beragam. Jadi di sini jenis-jenisnya bisa kita lihat di sini. Saya contohkan word art. Biasanya kalau teman-teman belum terbiasa dengan desain grafis seperti Corel atau Photoshop, bisa memanfaatkan ini untuk membuat tulisan-tulisan yang bentuknya beraneka ragam. Ada yang lurus, melengkung, ada yang bergelombang, ada yang miring seperti ini. Kita tinggal klik, ketikkan teksnya di sini. Jadi misalkan belajar bareng Dul, kita tekan OK, maka bentuk teksnya akan sesuai dengan seperti yang kita pilih tadi. Kita tinggal klik untuk membesarkannya, klik di pojok seperti ini, kemudian tekan mouse-nya, kita drag tarik. Ini akan semakin besar. Nah, itu adalah pemanfaatan word art. Jadi pilihannya banyak sekali di sini yang bisa kita gunakan, kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada lagi di sini date and time. Jika ingin menambahkan waktu sesuai dengan tanggal sekarang kita mengetikkan, ini otomatis kita tinggal pilih formatnya, mau format yang mana, misalkan ini. Oke, akan muncul di sini. Nah, sementara itu yang saya bahas untuk video kali ini tentang teks. Selanjutnya ada bahasan yang akan lebih detail lagi tentang bagian-bagian yang belum saya bahas di sini di video berbeda. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berbagi, share link dari video ini jika ada kerabat saudara yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.